Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 15 Oktober jam 1:45 siang di New York. Kita bertemu kembali di Wealth Mastery dan hari ini kita akan membahas tentang finansial ya, tentang saham ya. Ya, ini sudah lama banyak teman-teman yang juga request suruh saya membahas tentang saham ya. Ngobrol-ngobrol sedikit tentang saham. Oke, mari kita sekarang ngobrol tentang saham ya. Ini adalah saham DJT, teman-teman. DJT itu kodenya ya. Jadi ini adalah saham Trump Media and Technology Group Corporations. Ya, ini adalah saham yang katanya akan naik keras kalau Donald Trump akan naik. Ya, kalau Donald Trump menang jadi presiden Amerika nanti tanggal 5 November, maka saham ini dirumorkan, diisukan akan naik keras. Katanya begitu, ya. Nah, saya sejak bulan April kemarin ya. Sejak bulan April sebelum Trump ketembak. Ini Trump ketembak di sini kemarin. Ya, sebelum uh, Trump ketembak bulan Mei ya. Mei lah mungkin sekitar April Mei, Mei awal ya. Itu saya apa ya sih istilahnya ya? Mengambil sebuah kontrak, meminjamkan uang lah ya istilahnya. Dengan rewardnya adalah saham. Ini ada di angka 27 ya pada saat itu ya. Jadi pada saat itu angka kurang lebih sekitar 52 di sini. Ya, lalu kemudian saya dipinjam uangnya sampai November. Ya, ada tanda kutip ya. Dipinjamnya ini biar gampang menjelaskan dalam bahasa orang awam. Dipinjamkan uangnya seolah-olah. Jadi uang saya di hold sampai bulan November. Tapi sebagai rewardnya saya dapat saham di angka 27. Nah, di sini. Ya, pada saat itu angkanya di sini 50 something. Kan lumayan kan? Ya. Ya udahlah saya ambil. Apa yang terjadi kemudian ternyata sahamnya turun. Ya, dan kemudian naik lagi, dan kemudian turun lagi, bahkan sampai turun parah sampai di 12. Bayangkan saya pinjemin di angka 27, kemarin turunnya sampai ke 12, 13. Ya udah, karena belum November, ya saya hold aja, tiba-tiba kok pas naik lagi ke 32. Ya. Nah, saya tahu nih, habis gini pertanyaan seperti ini. Pak, kira-kira saham ini lalu akan kemana? Apakah akan naik, atau akan turun? Ya, nah, kalau saya mau kelihatan hebat, maka saya akan memberikan analisa A, B, C, D, F, G, seolah-olah seperti saya pasti benar. Ya, misalkan saya lihat supportnya di sini, saya lihat ini, wah ini sudah begini, sudah begitu, teknikalnya begini, begitu, wah ini kemungkinan pasti naik. Tapi sekarang kita mau mencoba untuk netral. Pertanyaan saya sederhana, oke, saya expire tanggal sekian November, saya lupa 20 minggu ketiga November. Kita ngomong bulan November aja. Pertanyaan saya sekarang tanggal 15 Oktober, expired tanggal 20 November misalkan. Di tanggal 20 November itulah penentuan nasib saya bagaimana. Pertanyaannya, adakah orang di dunia ini yang akan tahu kemana saham DJT ini nanti tanggal 20 November? Ada? Siapa aja lah, lu sebutin lah. Mungkin kalau bukan bukan orang awam, ya udah analis tahu nggak tanggal 20 November nanti saham ini akan kemana? Ini saya giniin aja ya. 20 November berarti ada di sekitar sini, kurang lebih di sini ya. Nah, kira-kira nanti menyentuh garis ini, kira-kira apa yang terjadi pada saham? Apakah dia akan naik terus? Apakah dia akan flat? Atau dia akan turun? Ada di dunia ini yang tahu? Mungkin Donald Trump ya. Mungkin Donald Trump tahu ya, yang punya ini mungkin Donald Trump tahu ya. Wah, ini kayaknya bakal ke sini, bakal ke sana. Mungkin Donald Trump tahu ini nanti tanggal 20 November bisa jadi $70. Tahu? No? Atau mungkin Bill Gates, uangnya banyak. Ya, mungkin karena fund besar, mungkin BlackRock uangnya banyak. Lalu kemudian berpikir bahwa ini pasti sebentar lagi pasti akan naik. Ada yang mau? Enggak. Ya, itulah yang kita sebut sebagai fairness di dalam dunia stock market. Dan itu biasa. Di dalam dunia ekonomi itu biasa, teman-teman. Kalau kita tuh memang tidak tahu dan banyak persepsi. Jadi kalau ditanya sekarang, Pak, saya yakin bahwa DJT akan turun. Kamu benar gak? Sekarang ya? Ya benar. Bahwa nanti tanggal 20 November ada kemungkinan turun? Ada. Nanti 20 November ada kemungkinan naik? Ada. Benar. Dua-duanya sama-sama benar. Karena kita sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi tanggal 20 November. Oke.
Itu kalimat yang paling penting untuk kita ketahui, teman-teman, bahwa sebenarnya saya tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi sampai tanggal 20 November. Saya hanya menganalisa, mengira-ngira, itu dah bahasa orang awamnya, bahwa kemungkinan 20 November akan naik. Tidak. Tetapi ada berjuta-juta macam faktor untuk membuat saya jadi salah atau benar. Profit atau cuan. Betul? Ada kemungkinan saya profit, bisa profit? Ada. Ada kemungkinan saya juga bisa loss? Ada juga. Ya, ada juga. Karena itu tidak ada seorang pun yang tahu, teman-teman. Semua orang boleh bebas beropini, tergantung apakah pasar percaya bahwa Donald Trump akan menang. Kalau dia percaya, maka harga akan naik terus. Tapi kalau ternyata tidak percaya, wah, susah. Nanti nasibnya tanggal 5 November ketika pemilu Amerika dijalankan. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Sehingga kalau saya boleh simpulkan di sini, bagaimana kunci sukses kita main saham? Bagaimana? Oh, harus pintar, Pak, harus jago memprediksi. Kalau Anda berpikir pola pikir seperti itu, saya yakin Anda gak akan sukses. Karena sampai gila pun kita gak akan bisa prediksi. Ya, hari ini naik aja, tidak usah ngomong tanggal 20 November. Besok pagi, anything can happen. Setuju gak? Ya. Sekarang marketnya naik, bisa jadi besok pagi tiba-tiba, wah, Israel ribut Palestina, nanti diapain lagi, bang. Rusia, Ukraina nanti begini-begitu, bom. Tiba-tiba besok pagi turun, bisa? Bisa. You never know. Siapa yang bisa mengontrol itu? Gak ada. Jadi, sekarang definisinya seorang trader yang sukses itu apa? Trader saham yang sukses itu apa? Jago prediksi. Kalau itu sekali lagi, itu sebuah hayalan yang gak akan mungkin tercapai. Ya, karena sekali lagi, kalau stock market ini bisa diprediksi dengan akurat, 100% pasti menang, pasti, maka tidak ada lagi orang yang memain saham. Jadi kalau sekarang semua orang di dunia ini yakin tanggal 20 November nanti dia akan ke 50 sini, yakin dengan keyakinan 100%, tidak ada keraguan sedikit pun, yakin pasti ke 50. Maka apa yang terjadi? Hari ini juga langsung ke 50, benar gak? Gak usah nunggu lama. Hari ini juga langsung orang pada berebut beli, langsung 50. Setelah itu dia akan flat 50 karena siapa yang mau beli lagi? Gak ada udah. Sudah sampai target. Jadi kepastian itu justru malah akan merusak pasar, benar gak? Karena itu tugasnya bursa membuat satu hal menjadi tidak pasti. Ya, karena itu kalau Anda mengatakan main saham itu, Pak, satu hal yang tidak pasti. Iya, ya memang iya, bisnisnya juga begitu. Sama. Bisnis ya sama, tidak pasti ya. Jangan pernah bergantung kepada ramal-meramal. Tebak-tebakan. Karena kalaupun Anda benar, itu pun cuma kebetulan. Siapa di sini yang pernah dengar, ada Pak kemarin teman saya, Pak, beli Bitcoin, beli saham apa, kaya raya, Pak, tiba-tiba sekarang habis semua. Ada? Sering dengar cerita seperti itu? Kenapa bisa itu terjadi? Karena dia nggak pernah bertanya, gue sekarang menang nih, jackpot, yes. Kemenangan kamu ini terjadi karena apa? Karena untung-untungan, karena tebak-tebakan atau bagaimana? Kalau jawaban iya, Pak, karena tebak-tebakan, saya nebaknya benar nih, karena pakai pola ini, pola itu, maka ini akan gini, langsung pasti cuan. Kalau begitu penyebab profitnya kamu, maka siap-siap sebentar lagi kamu pasti akan bangkrut. Kecuali kamu berhenti. Habis profit besar, main saham, hoki, udah stop. Berhenti, jangan main lagi. Ya, simple kan ya? Jadi saya tidak memberikan janji surga. Ya, bahwa main saham itu, kita semua ini di sini, ya seperti masuk di medan perang. Kita bertempur, jago, bertempur melawan orang lain, tapi yang hebat adalah orang yang peka terhadap apa yang market mau. Sama seperti orang dagang. Orang dagang itu bukan
kemampuan kamu memprediksi sebuah harga, tetapi kemampuan kamu untuk memprediksi bagaimana mood dari pasar, bagaimana supply and demand, bagaimana masyarakatmu nih buying power-nya masih kuat apa enggak. Bukan tebak-tebakan ini bakal laku apa enggak, enggak ada yang tahu. Bagaimana kamu beradaptasi dengan lapangan, itulah yang menjadi sukses pemenangnya, kunci pemenang. Ya, jadi ini berbeda dengan olahraga badminton misalkan. Kalau kamu sekarang main badminton, bintang pujaan saya Taufik Hidayat, kamu main badminton. Ya, badminton itu kamu jadi juara 1 dunia, kamu harus mengalahkan semua pemain hebat. Menjadi pemain juara 1 dunia. Berarti kamu memang betul-betul hebat sekali, juara 1 dunia. Betul. Tetapi kalau kamu jadi seorang traders ini bukan main untuk mengalahkan orang lain. Karena sekali lagi, ini musuhnya adalah diri sendiri, bukan orang lain sebenarnya. Ya contoh deh, saya kayak gini deh sekarang. Saya beli saham ini di angka $15. Sekarang harga 31 sudah lipat 2. Mau dilepas atau ditahan ya? Kalau kamu lepas sekarang, tiba-tiba besok pagi naik lagi ke 50, aduh, nyesel. Kalau saya nggak lepas, tiba-tiba besok pagi turun. Aduh, menyesal juga. Jadi saya harus bagaimana? Kemampuan kamu dalam mengambil sebuah keputusan, itulah yang bertuan kamu menang apa tidak menang. In the long run dia. In the long run. Bukan hari ini menang, besok pagi menang, lalu kemudian kamu jadi juara. Enggak, in the long run. Kamu sudah trading 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. In the long run. Itulah seni bermain saham. Kita tidak dalam rangka untuk mengalahkan lebih hebat daripada orang lain. Tapi bagaimana kepandaian kamu itu dalam membaca pasar, beradaptasi dengan pasar. Dan pasar selalu dinamis, bukan statis. Jadi kalau kamu sekarang ilmumu statis, kalau ini maka dijamin kamu juga gak akan sukses. Ya, jadi sebelum saya ngomong panjang lebar, saya cuma sharingkan apa yang tidak jalan di stock market. Gitu aja ya, boleh ya. Jadi apa yang buat kamu jadi gagal dalam stock market ya? Nomor 1 yang paling gagal adalah kalau kamu main tebak-tebakan. Gini aja. Terserah ya. Terserah kamu kalau kamu mau nebak pakai metode apapun, mau pakai teknik analisis, mau pakai fundamental analisis, mau main apapun. Kalau kamu fokusmu cuma main tebak-tebakan, bakal naik atau bakal turun, maka kamu dipastikan pasti rugi. Ya. Nomor 2 adalah kalau kamu tidak punya plan, atau kita sebut sebagai manajemen. Apa yang di manajemen? Risk management. Punya plan. Baik kalau profit bagaimana, kalau loss bagaimana. Punya plan yang matang. Kita mau main ini dalam bentuk apa? Ya, kita mau bentuk saham kah? Bentuk options kah? Mau main berapa lama kira-kira? Kalau turun bagaimana? Kalau naik bagaimana? Kalau turun saya mau cut loss atau mau tahan? Kalau naik saya mau take profit di berapa? Apa yang menjadi harapan saya? Nah itu. Kemudian nomor 3, tentu saja kalau kamu tidak punya ilmu. Ini yang paling penting. Kamu punya ilmu aja belum tentu menang, apalagi kamu tidak punya ilmu. Ya, ilmu apa? Ilmu untuk beradaptasi dengan pasar. Kalau kamu sekarang mau coba, nanti Pak, saya belajarnya di pasar aja. Percaya deh sama saya, kamu akan habisnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau kamu beli ilmu dari orang yang benar-benar berkompeten. Ya, susah teman-teman cari orang berkompeten, jujur, yes, betul. Ya, di luar sana semua orang jadi jagoan, semua orang profit, semua orang hebat, gak pernah loss sama sekali. Ya, semuanya cuan, semuanya hebat gitu, kaya raya semuanya. Memang itulah dunia internet marketing. Ya, sekarang saya juga ngikutin satu konten ya ngomong tentang skincare, katanya wah ternyata itu palsu semua. Ya pura-pura ordernya banyak. Wah, padahal itu ya nggak ada sebenarnya. Cuman dibuat seolah-olah seperti ada. Fake it to make it. Ya. Jadi memang susah mencari guru yang tepat. Bagaimana cari guru yang tepat? Carilah orang yang menawarkan pola pikir berbeda dari kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu adalah loser. Jadi kalau semua orang pakai teknik analisis model A, itu semuanya pakai, ya berarti itu cara loser. Gampang, sederhana itu. Ya, jadi guru yang baik adalah guru yang mungkin berbeda dengan orang yang lain. Dia menawarkan sesuatu hal dengan cara pandang yang berbeda. Nah, itulah mungkin guru yang terbaik. Tapi tetap harus punya guru.
Ya sama juga apapun itu di bidang manapun kalau kamu punya coach, punya guidance, punya guide yang bisa mengontrol itu jauh lebih enak daripada jalan sendirian. Ya. Nah, itu aja sih teman-teman sharing dari saya tentang saham. Jadi saran saya adalah ya ini ada dunia saham. Kalau teman-teman memang suka di dalam dunia saham, pelajari betul ilmunya, jangan cuma asal ngikut-ngikut. Dan saran dari saya sih ya, misalkan teman-teman memang sudah ikut kelas apapun, saran terbaik dari saya adalah jangan buru-buru langsung pengen make money. Paling minim ya, kalau saya bilang tuh paling minim kamu harus ikut 1 tahun untuk trial and error, buka akun virtual. Kalau kamu nurut dengan apa yang saya omongkan, maka kamu pasti punya chance sukses lebih besar daripada kamu langsung masuk buru-buru. Karena kalau kamu masuk buru-buru, ongkos belajarnya jauh lebih mahal. Good? Thank you udah nonton video ini teman-teman. Kita bertemu kembali nanti di Wealth Mastery selanjutnya. Ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Mau kontak saya, ada email saya di kolom deskripsi. Thank you. Sampai ketemu lagi di Wealth Mastery selanjutnya. Bye.